guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi udah lama banget aku nggak bikin vlog kayak gini, dan sekarang ini ada di kamar aku. Jadi hari ini hari libur dan aku nggak keluar karena masih pandemi. Di sini tuh lagi horor-horor banget, dan cuma dua orang aja yang boleh keluar itu guys. Jadi dalam satu kerumunan itu nggak boleh lebih dari 2 orang. Dan aku hari ini mau sedikit cerita kenapa aku bisa sampai kerja di Hong Kong. Nah, itu bermula dari sekitar tahun 2018. Jadi aku tuh kesini itu sekitar tahun 2018, tepatnya bulan September tanggal 19. Nah, karena aku berpikir di Indonesia itu kerjaan, apalagi di daerah desa ya, kan aku dari Blitar, khususnya di Selopuro. Nah, di situ itu mayoritas kerjaannya cuma nungguin toko atau enggak di pabrik kayak gitu. Nah, kalau di toko itu gajinya itu nggak seberapa guys, jadi cuma sekitar 750.000 sampai 800.000 pada waktu itu. Kalau sekarang aku juga nggak tahu berapa. Kalau dulu itu kan sekitar tahun 2018 sekitar 800-an lah, itu di toko jam 7 sampai jam 4 sore. Dan aku berpikir aku kayaknya nggak bisa kerja yang hanya kayak seperti itu, kayak gajinya sekian gitu. Bukannya nggak bersyukur atau gimana, tapi kan aku ada anak, jadi kebutuhannya kan agak banyak gitu. Nah, singkat cerita aku masuk ke PT itu habis lebaran. Itu aku di PT tuh nggak lama sih, cuma sekitar 2,5 bulan. Itu pun lamanya tuh karena nunggu visa. Kalau untuk dapat jobnya itu sekitar aku 11 hari tuh udah dapat job, kemudian nunggu visanya itu hampir 1,5 bulan, dan akhirnya aku terbang ke sini. Jadi totalnya itu sekitar 2,5 bulan aku di PT, karena kan juga harus kayak training, terus belajar bahasa, ada ujian, ada tes kayak fit apa enggak, jadi kayak gitu. Nah, alhamdulillah banget waktu itu belum COVID, jadi aku bisa langsung terbang ke sini dan bisa langsung kerja gitu. Dan ini alhamdulillah udah masuk tahun ketiga, 3,5 tahun lah, hampir 4 tahun aku di sini. Karena bulan 9 nanti itu aku udah finish kontrak yang kedua, jadi aku mau renew lagi kontrak. Mungkin sekitar bulan 6 atau 7 itu aku udah tanda tangan renew kontrak untuk yang ketiga, karena bos aku ini minta aku buat nambah lagi, dan alhamdulillah katanya dia mau kasih long service. Nah, untuk long service itu sebenarnya kalau dari sini sih itu bukan apa ya, nggak wajib sih sebenarnya, itu tergantung bosnya guys. Jadi kalau dapat ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi alhamdulillahnya bos aku tuh mau ngasih long service itu, dan lumayan sih katanya long service-nya itu sekitar, katanya sih aku juga belum tahu, sekitar 17 ribuan lah. Kalau uang Indo itu sekitar mungkin hampir 30-an lah, 30 juta kayak gitu guys. Dan alhamdulillah banget juga bos aku tuh kayak apa ya, kerjaannya aku juga nggak yang gimana ya, nggak seberat itu ya, alhamdulillah kayak gitu. Karena di sini tuh ada 5 anggota keluarga, dan yang anak-anak itu udah besar-besar, jadi aku sama sekali nggak ngurusin mereka, karena mereka apa-apa udah sendiri, karena dari dulu itu udah dididik mereka untuk mandiri guys. Jadi kayak apa-apa udah sendiri gitu. Dan bos aku semuanya kerja, jadi alhamdulillah aku apa ya, nggak terlalu ribet sih, enak lah alhamdulillah. Dan aku juga ada kamar sendiri. Kalau dulu ini kan rumah baru guys, sebenarnya sebelumnya aku ada di rumah lama itu ada kamar mandi juga di rumah aku yang dulu, tapi sekarang ini kepisah, jadi kamar aku agak lebih luas gitu. Nah, sebenarnya kalau sekarang mau cuti misalnya, itu katanya udah nggak ada karantina, jadi udah langsung bisa pulang Indo. Tapi aku mikir lagi, nanti kalau aku pulang cuti kasihan dong, maksudnya anak aku kasihan, aku cuma di rumah cuma 1 bulan, habis itu aku tinggal lagi kerja 2 tahun lagi,
sebenarnya kasihan, tapi dalam gimana ya, perasaan aku tuh antara kasihan, antara kangen, tapi juga gimana gitu. Jadi aku mutusin untuk tidak cuti, nggak ambil cuti. Sebenarnya bos aku nyuruh aku cuti karena 4 tahun ini kan aku sama sekali nggak pulang. Jadi bos aku tuh nyuruh aku buat cuti, tapi aku pikir-pikir dulu gitu. Maksudnya kasihan ke anak aku nanti kalau aku cuma di rumah cuma 1 bulan, habis itu kerja lagi, aduh gimana gitu, takutnya gitu. Dan gitu deh ceritanya awal mula kenapa aku bisa kerja di sini gitu. Jadi buat teman-teman kalau yang mau kerja di Hong Kong, sebenarnya harus sabar dulu ya, karena ya masih covid banget, terus juga apa ya, kayaknya sih masih lama gitu prosesnya karena ribet gitu. Karena temen aku juga ada yang baru kesini itu, dia tuh prosesnya hampir 1 tahun guys, karena kayak gitu ribet karena corona, terus juga cari bosnya tuh susah, jobnya susah kayak gitu. Karena mayoritas orang Hongkong itu carinya yang udah ada di sini, jadi enak gitu, nggak usah proses dari Indonesia yang masuknya harus karantina dulu, karena karantina itu kan juga mahal gitu guys. Terus buat teman-teman kemarin itu juga ada sih teman aku dulu di rumah yang dulu, teman satu kompleks gitu, dia perlu pulang juga ke Indonesia. Dia pulang terus sih katanya, aku tanyain cuti atau pulang, katanya pulang terus. Nah itu katanya udah nggak ada corona, nggak ada karantina, jadi enak banget guys. Sekarang kalau pulang nggak usah karantina, kalau mau kesini baru kita karantina lagi. Nah kebetulan ini tuh sebenarnya kemarin-kemarin tuh ada tes tes rapid test. Nah rapid test selama 3 hari itu dimulai dari tanggal 8 sampai minggu ini, sampai tanggal 10 ini udah selesai. Jadi 3 hari, 8, 9, 10. Nah kakak aku tuh, kan kakak aku di Yunlong, dia tuh udah dapet tesnya, tapi aku tuh enggak. Bos aku juga diem aja, di sini juga nggak ada yang tes gitu. Terus aku cari tahu di grup Facebook itu katanya juga nggak wajib gitu. Makanya mungkin bos aku nggak tes, soalnya kan aku juga jarang keluar kan. 1 minggu full itu kalau akunya kerja ya udah kerja di rumah doang, aku nggak sama sekali nggak keluar, nggak kemana. Yang belanja pun mereka gitu. Apalagi tadi minggu aku juga nggak keluar sama sekali, ya mungkin mereka pikir ya aman aja lah gitu. Gitu guys. Oke, cerita aku sekian dulu. Besok aku sambung lagi ceritanya, gimana kayak kerjaan di sini kayak gimana. Besok lagi aku sambung lagi guys, kali ini karena aku ngantuk banget, besok harus kerja. See you next time, bye bye, thank you for watching, jangan lupa subscribe, bye bye.